Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan atau mengajarkan tentang fungsi hash. Nah, menurut Wikipedia, fungsi hash sendiri banyak sekali digunakan untuk mempercepat pencarian dalam tabel data atau pembanding data seperti dalam basis data, mencari duplikat atau kesamaan rekaman di sebuah arsip komputer yang besar, menemukan goresan-goresan yang sama di sebuah DNA dan sebagainya. Nah, sederhananya hash itu akan membuat suatu variabel itu menjadi kunci yang kemudian diproses oleh fungsi hash dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang kemudian menghasilkan suatu kunci dalam sebuah tabel. Nah, langsung aja ke codingannya ya. Kita di sini akan buat sebuah proyek baru. Kemudian kita beri nama hash misalnya. Nah, di sini udah kita hapus dulu nih keterangan-keterangan. Ini hapus. Nah, ini adalah fungsi mainnya. Untuk hash sendiri tidak butuh node ya. Cuma langsung saja di sini kita butuh scanner untuk input data. Kita import java utilnya. Nah, kemudian karena kita akan mengerjakan yang bilangan, kita bikin dulu berapa bilangan yang ingin diinputkan oleh pengguna. Masukkan jumlah data. Ini jumlah datanya berapa. Nah, agar stabil, tabel itu harus lebih dari jumlah datanya, dan itu bilangan prima. Jadi misalnya jumlah data yang ingin kita masukkan 10, maka jumlah tabelnya itu ada isi tabel itu adalah 11 buah. Kemudian kalau misalnya kita pilih 11, maka jumlah tabelnya itu harus 13 gitu. Jadi kita harus mencari dulu jumlah tabelnya prima ya. Ini kita bikin ten dulu. Kemudian kita bikin boolean, dia itu prima, dia itu false, while prime. Nah, setelah prima, maka ini terus dijumlah tennya. Kemudian kita buat sebuah fungsi check prime. Check prime ini start. Kita buat di sini saja. Kita untuk mencari prima itu cukup sampai akar dari bilangan yang dicari itu prima atau bukan. Jadi ini ten if term mod i itu equal dengan 0, maka dia akan beri prime nya jadi true. Prime nya jadi true. Benar. Nah, kita udah dapat nilai primanya yaitu term itu sendiri. Kemudian kita bikin tabelnya. Kita namain tabel data dengan ukuran 10. Nah, tabel data udah jadi. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi random di mana nilai-nilai tersebut akan di generate secara random.
term sudah nggak kita butuhkan lagi, jadi kita cukup memperbarui nilainya. Kita bikin sampai randomnya sampai 1000, mulai dari 0 sampai 1000 kita convert ke integer. Nah kemudian kita bikin dulu fungsi hashnya. Fungsi hash sendiri itu sebagai fungsi mod. Jadi misalnya ini kan bilangan, jadi kalau misalnya yang diinputkan 15 buah, jadi setiap bilangan yang dimasukkan akan dimod dengan angka 17 karena bilangan prima yang lebih besar, seperti itu. Jadi ini akan prime ini dibutuhin. Kita simpan dulu, misalnya modern. Kemudian kita masukkan tabel berdasarkan mod itu. Jadi kita cari dulu tempat atau key dari yang kita buat. Jadi itu adalah temp mod. Dia harus dimod dengan mode. Nah ini place-nya. Kemudian kita bikin beberapa kondisi kalau tabel data di place itu sama dengan 0, maka kita langsung tempatin tabel data itu. Place sama dengan temnya, seperti itu. Terus kalau misalnya udah ditempatin, kita bakal bikin kita bakal geser secara terus menerus seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia udah ada, maka kita buat tabel place itu tabel data di place itu tidak sama dengan 0, maka place plus. Jadi kita bakal geser terus tempatnya seperti itu. Kita geser terus sampai udah sama dengan 0, maka kita tempatin sama dengan 10. Nah itu untuk penempatan. Kemudian kita bakal buat untuk displaynya. Di sini kita cukup buat satu saja sih, cukup. Di sini kita bikin dulu misalnya data ke di sini kita bakal buat displaynya integer i sama dengan i kurang dari tabel panjang tabel data i plus plus. Terus kita print datanya, tabel data i plus, kita kasih spasi. Nah sudah jadi ini salah satu contoh program sederhana yang mengimplementasikan hash. Coba kita jalankan ya. Masukkan jumlah jatah, kita akan misalnya 10. Nah saat kita membuat 10, tabel yang akan terbuat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada ini, ada yang salah teman-teman.
coba kita coba lagi. 12 error. Kita cari dulu permasalahannya. 10. Jadi ada beberapa kesalahan ya. Di sini prime-nya harus sama dengan false. Kalau misalnya bisa dibagi, maka dia bukan prime, maka dia false. Nah, kemudian karena dia false, maka diteruskan ya selama ini false. Nah, kita bikin dulu else i bakal di sini kita ralat ya. Kita akan membuat sebuah metode namanya check prime, akan masukkan tag boolean check prime misal. Kemudian kita copy aja, jadi ini kita ganti n. Untuk prime-nya kita buat di sini. Prime sendiri itu false. Prime akan diganti. Oh, ada error. Oh iya. Ini boleh. Langsung di return. Nah, udah, kita jalankan lagi. Misalnya nilainya 10. Nah, dari nilai 10 tuh maka akan terbentuk 11 data. Ini data yang akan dimasukkan ada 10 buah, tapi tabel yang terbuat itu adalah 11 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu tabel yang terbuat 11. Kemudian fungsinya setiap ini kan kita buat 10, maka prime-nya itu adalah 11. Jadi setiap data ke 1, 608 itu akan di mode 11, dan hasil mode 11 adalah 0, 1, 2, 3. Nah, hasil mode 11 adalah 3. Seperti itu. Itu saja untuk sekarang teman-teman. Sampai jumpa kembali di lain hari. Terima kasih.